Saudara-saudara, Pak Mujib, dengan nyantai dan rileks tolong dengarin seksama. Jangan sampai satu ketinggalan telinga kita nggak mendengar bahwa dari Sabang sampai Merauke sudah jelas bahwa seluruh habaib imigran adalah penjual minyak. Oh, gitu. Jangan sekali-kali kamu ngadu dengan kitab orang Nusantara yang namanya Arab. Hati-hati, mana ilmu, mana penjajah. Nusantara tahu. Karakter Thariqah Alawiyah menjadi thariqah terbaik itu kan penjajah, bukan ilmu blok. Karena pernah Pak Ba'dul Masyayikh, sebagian guru besar kita Nusantara itu ada sosok Habib Al-Atosi. Memang dia terkenal ilmu. Kalau di kiai-kiai dengan saktinya beri dengan ilmunya. Nah, ini saya ceritakan, Habib termasuk punya ilmu ini. Jadi kalau cuan silaturahim ke satu kiai Nusantara, ini kopi Pak, dilempar keluar rumah langsung turun hujan Pak. Jadi kopi langsung dilempar keluar turun hujan. Banyak kiai-kiai yang takluk. Habaib luar biasa, ilmunya sakti, sedekat pada Allah. Salah satu waktu ketemu yang lemparin kopi, seret, nggak akan turun setetes air. Beb, mana ilmu kamu? Loh, itu yang kamu banggakan Habib penyebar ilmu, tetap penjajah, penjajah, tidak ilmu. Bagi Nusantara ilmu fadino nggak ada. Ditagih, kalau kamu habaib, mana ilmu kamu, mana sanad kamu, mana nasab kamu, baru tanda tangan kamu habaib. Betul? Kalau nggak mau tetap penjual minyak. Itu saya menyikapi konten tadi yang berbahasa Arab. Jadi sudah tegas dijawab oleh Gus Ilyas. Jangan ngaku-ngaku habaib itu penyebar ilmu, penyebar minyak wangi. Kalau itu la syakka wal raib, nggak ada keraguan lagi. Terus akhina fillah, Ustadz Somad mohon maaf. Saya sampaikan kepada saudaraku dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus para santriwan dan santriwati yang sedang asik untuk menjalani belajar ilmu. Jadi kadang orang kalau sudah pinter baca kitab, baca kertas itu al-alim. Nah ini yang sangat berbahaya. Apalagi sudah tulisannya LC, apalagi sebelahnya tambah prof. Loh, itu ya apa masih kertas, belum ilmu. Dengarin habaib, dengarin habaib. Jangan dihapusin orang Nusantara. Kau tulis kertas al-alamah, betul-betul berilmu, bret. Al-hafid, bret. Tetap kamu statusnya penjualan minyak wangi. Kalau kamu tampil kitab berarti bukan ilmu tapi penjajah. Betul nggak? Ini slow, Pak Mujib slow. Kembali ke Ustadz Somad. Nah, mudah-mudahan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhina Somad fillah. Jangan sok merasa GR yang sudah bertitel LC atau Prof, lincah dengan bil Arabiyah, dengan bahasa Arab. Kamu melalaikan ulama Nusantara pribumi. Saudaraku, dari mulai Lampung sampai Aceh, awati, kawal Ustadz Somad. Karena apa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa man lam yarham saghirona. Bukan golonganku, bukan umatku orang yang tidak bisa menghargai sesepuh, pahlawan, muassis kita. Wa man lam yarham saghirona, dan orang yang tidak punya kasih sayang kepada adik-adik kita, anak bangsa, penerus bangsa. Kata Nabi tegas, tidak golonganku, tidak umatku orang yang tidak bisa menghargai leluhur, yang tidak bisa menghargai para pahlawan,
Makanya dengan hebat negara kita tercipta, didikan merah putih kepada sang saka merah putih. Hormat, gerak. Betul nggak? Artinya itu wajib saling menghargai, apalagi para leluhur, para pahlawan kita harus, biarpun merek muka baik tapi tidak bisa menghormati. Laisa minna, bukan umatku. Ayo tantang ku aing dengan hadis laisa minna malam yuakir kabiruna. Tantang dengan NKRI, bendera merah putih, mengajarkan beradab, beretika, harus bisa menghormati leluhur, para tokoh-tokoh pahlawan kita. Kemarin Bapak menyampaikan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ingat sobat, Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, santrinya Syekh Junaid Al-Betawi, hingga beliau bisa menjadi Imam Masjidil Haram. Ingat, orang Sumatera, orang Minang, kamu lupa, kamu tidak bisa menghormati Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, kecam sama baginda Rasul. Laisa minna malam yuakir kabiruna, bukan golonganku, bukan umatku ya somat. Ini tidak boleh buat saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Naudzubillah min dzalik. Bangkit somat, jangan kau merasa kau bisa baca kitab itu ilmu, bukan. Kalau kamu bisa berakhlak, bisa bertaukil, bisa menghargai leluhur, baru kamu berilmu. Berani-beraninya katanya hanya dengan habaib Indonesia ini merdeka. Catat, Utsman bin Yahya misinya waktu itu untuk mengawal, memantau pejuang-pejuang kita dari Aceh. Siapa yang tidak kenal sejarah Aceh berdarah? Kamu tidak bisa menghormati, laisa minna, dikecam oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah pahlawan nasional kita? Beliau Teuku Umar bersama istri beliau Cut Nyaden. Dengar, Teuku Umar dan Cut Nyaden radhiyallahu anhuma, walaupun beliau gugur di medan perang, darah nyawa taruhannya melawan Belanda, siapa mata-matanya? Utsman bin Yahya. Kamu membela dan berbicara Indonesia kalau tanpa ada habaib nggak akan merdeka. Alaikum lanatullah. Betul nggak? Bahaya. Beliau Teuku Umar lah yang bisa menciptakan perang gerilya di waktu itu. Masya Allah, beliau Teuku Umar bahkan siap menjadi mata-mata masuk ke Belanda biar orang Aceh punya senjata. Betul nggak? Belanda tidak goblok, tetap ada CCTV, yaitu Utsman bin Yahya. Korbannya Teuku Umar dan Cut Nyaden, termasuk pengkhianatnya Utsman bin Yahya. Penjajahnya adalah Utsman bin Yahya. Hati-hati, pejuang Aceh, perjuangan darah melawan Belanda yang ditaruh Utsman bin Yahya. Kau dewa-dewakan, bahaya. Simak, jangan jauh-jauh ke Mesir, jangan jauh-jauh ke Maroko. Ada adat rumah Minang, itu pelajaran kita bersama. Rumah adat di Minang namanya rumah gadang, tidak dimiliki oleh suku yang lain. Itu artinya fihi hikmah, ada kebijaksanaan ulama kita secara menebarkan agama. Fihi ibrah, ada pelajaran buat kita anak Nusantara, nggak boleh lengah. Rumah adat Minang, rumah gadang, itulah yang berbicara. Kita tidak boleh lalai. Khas rumah gadang, adat rumah Minang adalah khasnya adalah atapnya nyelurut ke atas. Betul? Itu mamluan filosofi, penuh filosofi. Dan di depan rumah ada dindingnya berputar. Kalau kita namanya pagar. Pagar itulah Quran dan hadis.
Jangan kau sentuh rumah Minang, rumah Gadang sebelum kau melajari Quran dan hadis. Cukup sebagai benteng itu rumah. Sulit kamu menjajaki orang Nusantara, baru menyentuh bentengnya aja itu baru ketemu Quran dan hadis. Bahaya kalau tadi berkuar-kuar bahwa habaib penyebar ilmu di Nusantara, tempeleng sama rumah Gadang, adat khas rumah Minang. Bahaya itu. Rumah Minang itu atasnya menyelungup ke atas. Beliau Abu Yamafur pernah menerangkan, itu intinya akhlak, iman dan takwa. Itu referensi dari akhirnya Bapak Ardi yang sekarang dari Pas Pampres. Hati-hati. Itu rumah Minang, rumah Gadang, bacaan kita bersama. Artinya hujjah syahadah, itulah ulama Nusantara. Tidak bacot Quran dan hadis, tapi dinding rumah inilah Quran dan hadis. Lo berani-berani menyampaikan habaib penyebar ilmu tempeleng goengnya. Jadi saya ulang lagi, Ustadz Somad harus balik arah, sampaikan Teuku Umar dan Cuk Nyatin. Beliau adalah sejarah suaka kita melawan Belanda. Istri dikorbankan demi mempertahankan kemerdekaan 45. Gitu main-main. Habaib lah yang bisa memerdekakan Indonesia. Lah ini namanya apa Pak? Ilmu penipuan, penjajahan, pengkaburan sejarah. Ini adalah tanda bahwa gerakan itu adalah gerakan penjajah lawan. Gitu. Jangan kau iming-imingi dengan bahasa Arab. Syekh Nawawi yang hebat dengan kutubnya banyak, itu di saat mengalahkan orang Wahabi dan Raja Saud waktu itu hanya dengan bahasa Jawa. Biar tahu kamu, jangan kau bangga dengan bahasa Arab kau tongkrongkan di netizen sini. Itu yang dimaksud Abu Ya kemarin, bedah langit. Itu Syekh Nawawi. Kurang ajar. Abu Saud, Ibnu Saud dan jajaran Wahabi waktu itu kekeringan panjang. Beliau fasih Quran dan hadisnya, lekoh bahasa Arabnya, betul? Mana doanya didengar oleh Allah? Ternyata mahjubuna, terhalang doanya, kandas. Hanya satu Syekh Nawawi hadir karena waktu itu lupa Raja Saud karena nggak mengundang beliau Syekh Nawawi. Apa doanya? Ya Allah, sampun dangu dereng Jawa, kula nyuwun Jawa. Ini yang buat mengalahkan mereka semuanya. Bukan bahasa Arab-Araban yang kau tampilkan. Spontan ja'al mator wa nazalal mator, turun hujan. Itu makanya Arab harus hormat kepada Jawa. Dengarkan, jangan sekali-kali kau menyampaikan hadis Al-Arab afdal minal ajam, Arab lebih utama dari ajam, disempeleng sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Tempeleng kau aing kata Syekh Nawawi. Itulah yang dimaksud Abu Ya kemarin, bedah langit. Kamu kalau bedah kitab muter-muter terus, betul nggak? Kayak ketupai. Itulah Pak Mujib yang saya sampaikan. Sebenarnya saya kepingin ampun halus, nggak bisa karena ini masa-masanya mata tafrahul karbah, kata Hijab Al-Ghufrani. Kapan selesai perperangan ini? Selalu perang selama belum runtuh Robitoh Alawiyah, selama belum tumbang Universitas Ba'alawi, selama belum ditutup majelis habaib dimanapun. Mata tafrahul karbah. Hijab Ghufrani bertanya dan bertanya, kapan selesainya perang? Tunggu perang selesai kalau Robitoh Alawiyah sudah ditutup, kalau Universitas Ba'alawi sudah ditutup, kalau majelis habaib sudah ditutup. Banyak penipuan. Mereka bukan menyebar ilmu tapi menyebar minyak wangi.